sekarang kita lagi di kediaman host Cokro Aminoto. Di rumah Cokro Aminoto. Rumah ini terletak di Gang Peneleh nomor 29 sampai 31 Surabaya, di kawasan Kampung Tua yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dulunya kawasan ini adalah tempat tinggal kaum menengah dan pegawai pemerintahan dengan gang-gang kecil yang saling menghubungkan. Host Cokro Aminoto lahir di Ponorogo pada 16 Agustus 1882. Beliau berasal dari keluarga priayi Jawa, anak seorang pejabat pemerintahan Hindia Belanda. Tapi yang menarik, meskipun lahir dari keluarga terpandang, beliau justru memilih jalan perjuangan rakyat. Sejak muda, Cokro Aminoto dikenal cerdas dan memiliki rasa keadilan sosial yang tinggi. Setelah menamatkan pendidikan di Osofia, Sekolah Pamong Praja di Magelang, beliau bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Tapi kemudian keluar karena tidak tahan melihat ketimpangan sosial antara kaum pribumi dan Belanda. Beliau kemudian pindah ke Surabaya dan mulai aktif dalam dunia pergerakan. Disinilah Cokro Aminoto bergabung dengan Serikat Dagang Islam, yang kemudian berubah menjadi Serikat Islam pada tahun 1912, organisasi politik pertama di Indonesia yang memiliki jutaan anggota. Serikat Islam menjadi wadah perjuangan rakyat melawan penindasan ekonomi kolonial. Cokro Aminoto memimpin organisasi ini dengan tegas tapi santun, mengajarkan bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan melalui pendidikan, persatuan, dan moral yang tinggi. Karena kebijaksanaannya, beliau dijuluki Raja Jawa tanpa mahkota, dan oleh murid-muridnya dikenal sebagai sang guru bangsa. Cokro Aminoto bukan hanya seorang pemimpin politik, tapi juga seorang pemikir visioner. Beliau memperjuangkan keadilan sosial, emansipasi ekonomi rakyat, dan kemerdekaan dari kolonialisme dengan cara yang elegan dan penuh nilai kemanusiaan. Host Cokro Aminoto mulai menempati rumah ini pada tahun 1907. Dari rumah inilah Cokro Aminoto membuka kos-kosan bagi para pemuda dari berbagai daerah. Para pemuda tersebut diantaranya Soekarno, Presiden pertama Indonesia, Semaun, tokoh komunis awal Indonesia, dan Kartosuwiryo, pendiri gerakan Darul Islam. Bayangkan 3 murid dengan ideologi berbeda, nasionalis, sosialis, dan islamis, semua belajar di bawah satu atap. Cokro Aminoto tidak pernah memaksakan muridnya untuk berpikir sama, tapi beliau mengajarkan cara berpikir yang merdeka dan kritis. Sekarang rumah bersejarah ini telah diubah menjadi Museum Host Cokro Aminoto atau Haji Omar Said Cokro Aminoto oleh pemerintahan kota Surabaya. Ketika pertama kali melangkahkan kaki masuk ke rumah Host Cokro Aminoto, suasana khidmat dan penuh sejarah langsung terasa. Di ruangan tamu, tempat yang menjadi saksi bisu diskusi-diskusi penting para tokoh pergerakan nasional. Disinilah Cokro Aminoto sering menjamu tamunya, para pemuda dan aktivis yang kelak menjadi tokoh besar Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Semaun, Musso, Alimin, hingga Kartosuwiryo pernah duduk bersama di ruangan ini. Mereka berdiskusi tentang politik, ekonomi rakyat, dan strategi melawan penjajahan Belanda. Ruangan ini seolah menjadi laboratorium pemikiran bangsa, tempat lahirnya ide-ide kemerdekaan Indonesia. Di ruangan depan, kita akan disambut oleh foto-foto besar Host Cokro Aminoto bersama tokoh-tokoh Serikat Islam seperti Haji Agus Salim dan Abdul Muiz. Tak jauh dari situ terpajang pakaian dan sorban yang sering beliau kenakan saat berpidato, menggambarkan sosok pemimpin yang sederhana namun berwibawa. Beranjak ke ruang tengah, langkah kita akan sampai pada salah satu ruangan yang paling bersejarah di dalam rumah ini, yaitu kamar Host Cokro Aminoto. Kamar ini tampak sederhana, tidak banyak perabotan, namun justru disinilah tersimpan kisah besar perjalanan gagasan kemerdekaan Indonesia. Di sebelah ruang tengah terdapat ruang belajar dan arsip.
Ruang ini dulunya adalah tempat Hos Cokroaminoto menulis dan menyusun strategi perjuangan. Di sini tersimpan berbagai dokumen penting, surat-surat pribadi, dan arsip Syarikat Islam yang mencerminkan betapa besar dedikasinya terhadap pendidikan dan pergerakan rakyat. Dari ruangan sederhana ini, beliau menulis banyak artikel di surat kabar Utusan Hindia yang berisi kritikan tajam terhadap penjajahan dan ajakan untuk bangkit secara damai dan bermartabat. Dan akhirnya kita sampai di kamar paling bersejarah di rumah ini, kamar Soekarno waktu muda, yang terletak di lantai 2. Di kamar kecil ini dengan tempat tidur kayu, meja belajar, habis itu dan rak buku sederhana. Soekarno menimba ilmu dan berdiskusi langsung dengan gurunya, Hos Cokroaminoto. Disinilah semangat nasionalisme dan pemikiran tentang kemerdekaan mulai tumbuh dalam diri Soekarno. Ruangan ini bukan sekedar kamar, tapi saksi lahirnya benih-benih perjuangan yang kelak membentuk dasar bangsa Indonesia. Dari ruang depan hingga lantai atas, setiap ruangan di Museum Hos Cokroaminoto membawa kita pada satu pesan penting, bahwa perubahan besar bisa lahir dari tempat yang sederhana asalkan ada ilmu, semangat, dan tekad untuk berjuang. Museum ini bukan hanya tempat untuk mengenang masa lalu, tetapi juga cerminan semangat kebangsaan yang terus hidup dari generasi ke generasi. Melangkah keluar dari Museum Hos Cokroaminoto, kita seolah meninggalkan ruangan penuh kenangan, tapi membawa pulang banyak pelajaran. Kalau menurutku sangat penting ya, karena perjuangan itu nggak semudah kita membalik tangan. Kemerdekaan itu nggak segampang itu dicapai. Banyak pertumpahan, banyak darah yang harus dibayar gitu kan. Dan ketika kita melihat gimana susahnya buat kita bisa merdeka, kita bisa sekolah seperti ini aja, kita bisa bebas seperti ini, itu udah bersyukur kan. Kan itu jangan sampai kita terulang, Pak. Kita harus menumbuhkan rasa cinta tanah air, rasa bela negara, dan juga menumbuhkan rasa nasionalisme agar kejadian-kejadian seperti itu gak ulang kembali. Karena ada beberapa contoh nyata kayak kita bisa melihat negara lain kayak Palestina kan sekarang kan lagi dijajah kan, dan jangan sampai itu kita kejadiannya ulang lagi seperti itu. Dari rumah sederhana di gang sempit Peneleh ini lahir gagasan besar tentang kemerdekaan, keadilan, dan kesetaraan. Cokroaminoto mengajarkan bahwa perjuangan tidak harus dengan senjata, tetapi dengan pikiran, ilmu, dan keikhlasan untuk membimbing generasi muda. Museum ini bukan hanya tempat menyimpan benda-benda lama, tapi ruang untuk menyalakan kembali semangat kebangsaan di hati kita. Semangat untuk belajar tanpa lelah, untuk berjuang tanpa pamrih, dan untuk memimpin dengan hati. Seperti pesan Cokroaminoto kepada murid-muridnya, jika kamu ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan berbicara seperti orator. Dari rumah inilah api perjuangan itu menyala, dan tugas kita hari ini adalah menjaga agar api itu tidak pernah padam. Nilai kepemimpinan dan patriotisme begitu terasa di setiap sudut museum ini. Dari meja tempatnya menulis pidato, sampai kamar kecil tempat Soekarno muda belajar dan bermimpi tentang Indonesia yang merdeka. Semuanya menjadi pengingat bahwa cinta tanah air lahir dari pengetahuan, kesadaran, dan keinginan untuk berbuat bagi sesama. Sekian vlog perjalanan kami hari ini. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.